ya tiba-tiba sekarang harus karantina di rumah, terdampak. Dia tidak dapat dada. Jadi jangan dimasukin ya ke dalam baju ya, harus terjulur ke dada. Banyak juga yang hari-hari sudah pakai jilbab, tapi saya bingung begitu kondangan, pesta, itu jilbabnya berubah masuk ke dalam baju ya. Nggak ngerti juga kenapa harus begitu ketika ada kondangan dan pesta. ke dalam baju Semua ya, kerudung masuk ke dalam pakaian. Akhirnya kebaya-kebaya itu berbentuk siluet tubuh. Akhirnya kita nggak sempurna juga. Ini luar biasa ya. Musim wabah mengajarkan kita untuk menutup seluruh tubuh, bahkan APD, pakaian, ya tim medis itu luar biasa. Semata-matanya ya pakai kacamata dan kita hanya nampak matanya saja, semuanya kan ditutup ya. Allah SWT mengajarkan kita untuk menutup aurat dengan serapat mungkin ya. Kita bisa lihat APD-nya tim medis ya. Dan Allah ajarkan kita saat ini untuk tidak bersentuhan, bersalaman pun tidak. Bayangkan, yang sebenarnya memang Rasulullah SAW mengajarkan tidak boleh ada sentuhan dan salaman antara yang bukan mahram. Sekarang semua orang nyebutnya namaste ya. Di dalam Islam dari dulu salaman ala Sunda ya, nggak sentuhan jarak jauh ya, jarak jauh tidak sentuhan. Sebenarnya memang begitu yang dianjurkan. Jadi nanti kalau wabah COVID-nya pergi, tolong ya, adab dan kebiasaan baiknya harus bertahan. Jangan sampai kalau kita hilangkan juga menutup auratnya, ya, kemudian salamannya. Ini ternyata physical distancing itu Islami sekali ya, untuk tidak berdekatan yang bukan mahram khususnya. Kalau sekarang kita diajarkan bukan cuma masalah mahram bukan mahram, mau laki mau perempuan jaga jarak 2 meter, iya enggak? Jaga jarak 2 meter sampai. Ngumpul lebih dari 5 orang sekarang tidak boleh, PSBB sekarang. Di Jakarta ya. Ya sekarang di Jakarta betul-betul berskala besar physical distancing-nya. Tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Boncengan motor nggak boleh. Ya ini Allah mengajarkan kita untuk betul-betul menjaga aurat dan menjaga interaksi khususnya untuk lawan jenis. Wabahnya semoga pergi, tapi ingat kebiasaan kita yang baik-baik pertahankan. Jangan sampai nanti Allah tegur dengan wabah yang lebih dahsyat ya. Ya, jadi ini tetap ada hikmahnya dalam kondisi seperti ini, khususnya agar kita lebih khusyuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian tidak melihat aurat orang lain juga perintah. Menjaga aurat pribadi dan tidak melihat aurat orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. Jadi bukan cuma masalah aurat lawan jenis ya. Dan kita sudah dijaga juga oleh Allah SWT pada saat ini. Pakaian rapet ya, kemudian dilarang berdekatan, dilarang bersentuhan, di mana biasanya kalau naik KRL ya, naik kereta yang Jabodetabek itu kalau jam-jam kerja, saya pernah lihat sebelum physical distancing ini, subhanallah innalillahi ya, kadang-kadang laki sama perempuan satu gerbong itu nggak kenal tapi dempet badannya ya, sampai kadang-kadang ada yang harus kejepit pintu, nempel di pintu, perempuan depannya nempel pintu atau belakangnya nempel pintu, belakangnya nempel laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi sekarang Masya Allah, kehendak Allah menjadikan kereta daya tampungnya 50% ya. Bis juga daya tampungnya hanya boleh 50%. Yang biasanya nampung 300 sekarang hanya boleh 150. Yang biasanya nampung 100 sekarang hanya boleh 50. Luar biasa Allah dengan caranya cukup mengutus makhluk yang namanya virus. Maka seluruh kita harus taat dengan aturannya. Ya. Atas izin Allah. Ya, jadi dalam surat Al-Ahzab ayat 34 disebutkan wanita-wanita ini kalau udah di rumah ngapain aja harusnya? Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacalah di rumah kalian ayat-ayat Allah dan kata-kata hikmah, yaitu hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau udah di rumah ngapain aja? Kadang kan suka ada yang jenuh ya, curhat, Ustazah, saya udah jenuh di rumah terus nih, udah lebih dari 14 hari ya. Kita udah lebih dari 2 minggu, udah 3 minggu, bahkan sekarang mau nambah lagi 2 minggu. Kita bosan Ustazah di rumah aja. Udah selesai tugasnya Bu di rumah, udah masak, nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika, udah semua, Ustazah ngapain lagi? Saya tanya,
ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.666 udah dihafal semua. Dia senyum. Belum, ya. Artinya 114 surat belum hafal, apakah itu bukan tugas buat kita untuk menghafal? Jangan ngafal dulu deh, baca Qur'annya sudah benar atau belum? Sudah bertajwid atau belum? Makhrajnya sudah tepat atau belum? Spellingnya dalam mengucap ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau belum, jangan bilang bosan di rumah, itu tugas utama. Sekarang, aduh tapi kan nggak mungkin panggil guru, Ustazah. Lagi physical distancing. Sekarang guru-guru online banyak. Guru online juga banyak untuk belajar tajwid, belajar makhraj, ya. Ya, jadi ini di antara PowerPoint-nya ya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Kalau di rumah ngapain aja, ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Allah maha lembut, suka yang lembut. Wanita harusnya lembut ya, karena diciptakan memang sebagai ibu, sebagai rahim, sebagai madrasatul ula. Oleh karena itu kita lihat betapa kasih sayang Allah ketika menjaga wanita di rumah itu bukan mengekang, tapi karena sayang. Tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Tapi apakah dilarang kalau dia punya penghasilan? Sama sekali tidak. Sahabat wanita, sahabiat, bahkan istri-istri Rasul rata-rata punya penghasilan. Untuk apa? Bukan buat nafkah pribadinya. Punya penghasilan untuk bisa sedekah, infak pakai uangnya sendiri. Rasulullah SAW sudah menawarkan para istrinya untuk, ayolah, infak sedekah pakai uang yang dari aku saja. Tapi apa kata istri-istrinya yang cerdas ini? Yang cerdas mengatakan, kalau kita infak sedekah pakai uang dari Rasulullah, berarti pahalanya dibagi 2. Kita pengen pahalanya 100% jadi milik kita sendiri. Akhirnya mereka semua mempunyai keahlian, kerajinan tangan yang dijual. Hasilnya diinfakkan, disedekahkan. Pure pahalanya, milik sendiri. Itu namanya cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang menginginkan segala sesuatu yang abadi. Apa yang abadi? Kebahagiaan dunia atau kebahagiaan akhirat yang abadi? Jelas kebahagiaan akhirat, ya. Maka kalau kita masuk ke dalam pembicaraan tuntunan muslimah bergaul, tidak berduaan, tidak berkhalwat dengan yang bukan mahram, maka saat ini, saat musibah, ya physical distancing ini merupakan hikmah yang besar. Boro-boro berduaan bisa deket-deketan, jarak aja harus 2 meter kan? Ya, jadi luar biasa hikmahnya, banyak sekali ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, la yakhluwanna ahadukum illa wa ma'ahadhi mahram. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa wa ma'ahadhi mahram. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram kecuali bersama si wanita ada mahramnya. Bersama si wanita ada mahramnya. Laki-laki sendiri rapat sama perempuan 4 nggak masalah. Tapi jangan dibalik, perempuan sendiri rapat sama laki-laki 4. Dalilnya mana? Ya. Ma'ahadhi mahram, ya. Jadi memang si wanitanya yang ada mahramnya. Dan juga hadis dari Imam Muslim dan juga Ibnu Hibban mengatakan la tusafirannal mar'ah illa wa ma'ahadhi mahram. Gak boleh seorang wanita muslimah musafir sendirian kecuali dia bersama mahramnya. Masuklah kita kepada definisi mahram. Siapa sih mahram itu? Pertama, mahram itu orang yang haram dinikahi. Ya, laki-laki yang haram dinikahi. Saya mau tanya, suami yang udah menikah nih, suami mahram atau bukan? Bukanlah. Kalau mahram nggak boleh nikah sama dia, ya. Jadi mahram itu orang yang haram dinikahi. Siapa? Abang, ayah, paman, kakek, anak, ya. Yang kandung-kandung semua itu mahram. Makanya kita menikah dengan suami yang bukan mahram kita. Lantas kalau udah punya suami, musafir bareng siapa? Boleh bareng mahram atau boleh bareng suami. Imam Syafi'i mengatakan majmu'ah minan nisa'i thiqat juga mahram. Siapa itu majmu'ah minan nisa'i thiqat? Sekelompok wanita yang kita percaya keimanannya dan ya kita percaya kalau sama dia jalan aman, itu pun mahram. Makanya kalau mau pergi musafir ibadah ya ke Mekah misalnya umroh, ada dalam satu pesawat perempuan-perempuan lain yang juga beriman dan mau ibadah juga, mahram insya Allah buat kita. Ya, jadi penting buat kita, bahkan kata Imam Syafi'i juga, bahkan satu orang wanita pun kalau kita jalan bersama dia aman. Saya jalan bareng Teh Riri berduaan keluar kota, Teh Riri ban hitam.
Aman insya Allah ya. Ya, bisa karate misalnya Teh Ririnya. Aman insya Allah tuh mahram saya Teh Riri ya. Kalau misalnya tiba-tiba saya ditugaskan berdua Teh Riri, itu mahram saya Teh Riri ya. Karena apa? Aman ya, karena dia bisa bela diri itu ya. Ini itu satu gambaran buat kita ini penting ya. Untuk apa kita memahami rambu-rambunya, dan juga Allah sudah menjaga kita dalam keamanannya ketika di rumah saja. Di rumah kunci pintu insya Allah aman dari gangguan yang bukan mahram. Tapi ingat, tidak ada kata aman dari ajal ya. Ajal bisa datang di mana saja, malaikat maut tidak kenal kunci dan gembok. Dia bisa datang kapan saja, menandakan kita harus siap dijemput di mana saja, walaupun kita ada di dalam rumah, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian bersembunyi dalam benteng yang kokoh dan tinggi sekalipun, tidak ada yang bisa menghalangi malaikat maut. Sekarang persiapan kita jadi, selain menyambut Ramadan, ayo bersiap menghadapi ajal. Ya, bersiap menghadapi ajal. Menyambut Ramadan dan bersiap menghadapi ajal. Bahkan ya kalau kita lihat ternyata salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu selalu menginginkan primanya menyambut Ramadan seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir. Kadang nggak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan Ramadan lagi nanti di tahun yang akan datang. Lantas apa amalan-amalan unggulan di bulan suci Ramadan? Kita bisa bagi 3. Antara amalan wajib, amalan sunnah, dengan amalan mubah. Yang wajib jelas berarti harus dikerjakan, ya. Apa itu yang wajib? Saum Ramadannya dengan niat. Jadi dari awal, misal kita ada di akhir bulan Sya'ban, kita berniat, ya Allah, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ya, saya niat saum Ramadan sebulan penuh. Lantas perbaharui niat tadi setiap malam. Dari malam sudah nawaitu saum gadin. Dari malam ya. Bukan pagi pas udah subuh bilang niat puasa besok. Nah, besokannya hari itu nggak niat-niat. Jadi memang kalau kita bicara saum wajib, dia harus ada niatnya. Kalau bicara saum sunnah, niatnya nggak kudu sebelum subuh, nggak kudu malam kemarin. Kalau untuk saum-saum sunnah, sudah tengah hari, zuhur, kita belum makan dan minum dari subuh, boleh kita niat. Ini hari ternyata Kemis, saya belum makan, belum minum dari subuh, udah deh saya niat puasa Kemis, boleh untuk puasa sunnah. Tapi kalau untuk puasa wajib, dia harus sebelum niatnya dari kemarin, ya, dari malam. Terus menjaga sholat 5 waktu. Ada orang yang lucu dan unik. Ya, begitu kita masuk bulan suci Ramadan, fokus kepada puasa tapi nggak sholat. Dapat paku hilang kampak. Ya, puasanya, pahala puasa Ramadannya dikejar, sholat 5 waktunya keteteran. Habis sahur, tidur lagi, nggak subuh. Habis sahur langsung karena sahurnya kemalaman, makanya kenapa nanti kita masuk ke amalan sunnah, takhir as-sahur, mengakhirkan sahur. Agar nggak tidur lagi habis sahur. Karena kalau sahurnya jam 2 malam, habis kekenyangan, jam 3 tidur, setengah 4 tidur, subuh nggak kedapetan, bangun-bangun jam 6. Sayang, menjaga puasa, menjaga sunnah sahur, menghilangkan pahala wajib, sholat fardu, ya. Ini unik sekali. Ada beberapa fenomena seperti itu. Oleh karena itu, amalan wajibnya yang tetap wajib sepanjang zaman, tetap wajib walau bukan bulan suci Ramadan, adalah sholat 5 waktu. Saum Ramadan iringi niat, sholat 5 waktunya tolong dijaga di awal waktu. Apalagi sekarang sallu fi buyutikum. Panggilan adzan di beberapa masjid dan banyak masjid sudah bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi sudah sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Karena wabah, karena darurat. Jadi jangan ada yang nanya, gimana nih kita udah masuk Ramadan pengen sholat tarawih di masjid. Yang fardu, yang wajib saja disuruh di rumah. Apalagi yang sunnah tarawih, ya di rumah aja. Ya, di rumah bisa berjamaah juga. Ya, jadi kadang-kadang kita bertanya tentang sesuatu yang sunnah, tapi kita lupa dengan yang wajib. Yang wajibnya aja disuruh di rumah oleh syariat. Kalau ada yang mengatakan, emang dulu begitu misalnya. Ya, di masa Rasulullah SAW begitu hujan besar loh, belum wabah nih, baru hujan saja. Itu muadzin diperintahkan Rasul untuk adzan sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum.
Salatlah di rumah kalian dan di tempat kalian saja. Ya, kenapa begitu? Karena yang namanya padang pasir tanpa drainase, nggak ada got, nggak ada solokan besar. Setiap kali hujan deras itu akan ada banjir. Dan setiap kali banjir menghanyutkan semua yang ada di kanan kirinya, termasuk orang. Jadi bisa hilang nyawa untuk pergi ke masjid, maka salatlah di rumah. Hujan, salat di rumah. Wabah juga begitu. Ini bukan cuma masa Rasul saja dengan para sahabat, ada masa tabi'in, masa tabi'in. Sudah banyak ketika zamannya Ibnu Sina, dokter, ulama, mukmin dokter ulama, bukunya sampai sekarang jadi rujukan dunia internasional dalam bidang kedokteran. Cuman mereka nyebutnya bukan Ibnu Sina, nyebutnya Avicenna dan Averroes. Averroes itu Ibnu Rusdi. Itu dua buku rujukan orang Islam, mukmin yang nulis. Ibnu Sina dengan Ibnu Rusdi. Mereka rubah namanya jadi Avicenna dengan Averroes. Ya, sampai sekarang ternyata di buku-buku itu bahkan udah ada yang dijadikan film dokumenter ya, film biasa cuplikan kecil. Ibnu Sina mengatakan di rumah saja, jangan keluar, jangan berkumpul. Salatnya di rumah juga. Luar biasa ya. Bahkan diajarkan mencuci segala sesuatu dengan cuka. Karena mereka tidak pakai alkohol. Boleh yang ngerti kimia, saya tanya ya, gimana proses pembuatan cuka? Dan Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal idam al-khol. Senikmat-nikmatnya makanan adalah cuka. Orang Arab sangat suka tursi. Apa itu tursi? Acar. Makanya mereka mau makan daging kambing, mau makan daging onta. Jarang tuh denger yang darah tinggi, stroke ya. Selalu ada acar. Acarnya bukan kayak kita doang, ketimun wortel ya. Segala sesuatu sayuran dijadikan acar. Ya, ada juga kalau kita lihat ada zaitun, ada cabai, ada bit, dijadikan acar semua. Mereka orang-orang yang suka acar. Acar itu sayuran yang direndam di cuka ya. Apalagi direndamnya di cuka apel juga, aduh, Masya Allah. Ya, jadi cara pembuatan acar ternyata dia sudah melewati fase pembuatan khomer, lewat fasenya. Acar ini unik ya, cara pembuatan cuka ya, cara pembuatan cuka itu lewat fasenya. Makanya cuka luar biasa, bisa untuk mensterilkan. Sampai disebut harus kumur-kumur pakai cuka. Bukan cuka sintetis ya, bukan cuka kimia. Cuka dari buah-buahan. Makanya kalau kita baca sirah, kita baca Tibun Nabawi, pengobatan ala Rasul, ala Nabi. Masya Allah, dari zaman dulu mah udah ada cara menangani wabah-wabah seperti sekarang. Balik lagi, kita balik lagi ya. Kepada apa yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan di zaman-zaman terdahulu, itu bisa jadi pelajaran buat kita. Amalan wajib yang harus dijaga, saumnya, salatnya, bayar zakatnya, ya khususnya zakat mal. Karena kalau kita bicara muzakki dengan mustahik, kita bicara zakat harta, zakat mal. Adapun zakat fitrah itu kewajiban bagi yang kaya dan miskin untuk menunaikannya. Tapi miskin pun memang ada standarnya kalau dia punya makanan hari itu. Ya, untuk hari itu dan paling tidak dia punya makanan hari itu dan besok. Maka dia harus menunaikan zakat fitrahnya. Tapi kalau kita bicara zakat mal, maka kita bicara hanya muzakki. Muzakki memberi, yang nerima siapa? Mustahik 8 asnaf, 8 golongan. Itu harus disalurkan. Dan ulama sudah di Indonesia sudah berfatwa untuk tahun ini menyalurkan zakat mal tidak perlu menunggu Ramadan. Kalau zakat fitrah iya harus Ramadan. Zakat mal tidak perlu menunggu Ramadan. Kenapa? Karena kondisi darurat. Ya, kenapa? Kondisi daruratnya adalah banyak umat Islam, banyak tetangga kita kanan kiri yang membutuhkan saat ini, saat karantina ini ya. Dan juga amalan wajibnya adalah tidak berhubungan suami istri sejak matahari terbit sampai maghrib. Untuk yang puasa Ramadan, kalau melanggar ini, maka terkena kafaroh. Kafarohnya apa? Maka yang laki-laki, ya sang suami harus apa? Membebaskan seorang budak. Yang kedua, kalau dia nggak sanggup, silahkan puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh diselang-seling, 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup juga, karena sekarang budak nggak ada, puasa 2 bulan berturut-turut mungkin nggak mampu. Kasih makan 60 orang fakir miskin. Untuk 1 hari, ya, itu 1 hari pelanggaran berhubungan suami istri, maka harus diselesaikan dengan memberi makan 60 orang fakir miskin 1 kali makan. Kalau pelanggarannya 2 kali, ya 60 kaliin 2, 120. Jadi jangan coba-coba untuk berhubungan suami istri di siang Ramadan.
ya. Yang disebut siang itu sesudah azan subuh sampai sebelum adzan maghrib, ya. Kemudian menghindarkan diri dari rangsangan-rangsangan syahwat. Kita nggak deket-deketan suami istri, jangan coba-coba baca buku porno, stensilan. Ini Ramadan, nonton film BF, jangan, sayang waktunya ya. Ya, kalau nggak tilawah, bagusnya baca Quran, baca tafsir, baca sirah, baca apalagi hadis Rasul. Bosan ustazah, pengen hiburan. Cari film-film Islam. Banyak film-film Islam yang mengingatkan kita kepada perjuangan Rasul dengan para sahabat dan masa-masa tabi'in dan tabi'in banyak sekarang, ya. Kan nggak boleh keluar. Misalnya ada yang bilang nggak boleh keluar nyari CD-nya. Mudah banget sekarang mah, tinggal di searching aja, ya. Searching semua ada, masuk ke rumah. Yang diundang nggak diundang datang tuh, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian juga menghindari maksiat, jelas sekali. Maksiat apa sih? Imam Ghazali mengatakan orang puasa itu ada 3 jenis, ya. Ada yang puasa orang awam, sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Itu puasa orang awam. Adapun saumul khusus, puasa orang yang lebih agak khusus dibanding awam, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, dan menjaga anggota tubuh dari maksiat. Jadi tidak maksiat. Matanya tidak maksiat, telinganya tidak maksiat, lisannya tidak maksiat, tangan kaki tidak maksiat. Itu baru saumul khusus. Tapi ada saumul khususul khusus, puasa yang sangat-sangat spesial. Dia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, dan tidak maksiat seluruh anggota tubuhnya, plus tidak maksiat hatinya. Jadi dia betul-betul menjaga hati, mempuasakan hati. Dari kesel, sebel, iri, dendam, hatinya dipuasakan. Ini baru yang kita harapkan, ya, sampai kepada tujuan tadi. Kutiba alaikumusiyam, ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau bisa mempuasakan seluruh anggota tubuh kita sampai ke hati-hati dipuasakan. Jadi jangan menghayal, ya. Kadang-kadang Ramadan ini yang kita puasakan mungkin anggota tubuh, alhamdulillah ibu-ibu bisa nggak marah, nggak ngomel, mata juga nggak ngelihat yang aneh-aneh, tapi kadang hati suka berhayal-hayal, ya. Berhayal-hayal. Kalau menghayal resep masakan gimana Ustazah? Jangan dihayalin, sekarang realisasikan. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya kita suka buat jadwal, ya, hari pertama resep buka puasa ini. Tapi ternyata 30 hari kita buat catatan, nggak ada yang jadi realisasi. Karena kita nggak di rumah. Nah, sekarang tahun ini, kalau memang Allah takdirkan masih dalam kondisi kita di karantina, ya, lockdown, maka kalau kita di karantina dalam konsep PSBB ini, kita di rumah saja, maka realisasikan yang tahun-tahun lalu sudah kita tulis resep-resep itu, ya. Sedikit lagi, menghindari maksiat, tidak muntah dengan sengaja. Jadi jangan sekali-kali korek, tekak karena ingin dibasahi tenggorokannya. Mungkin orang Indonesia nggak ada yang mengerjakan itu. Tapi kalau orang di padang pasir rumahnya, panas sekali, dalam kondisi panas mereka ingin membasahi anak tenggorokannya ini. Gimana caranya? Dikorek sampai muntah. Ya, ternyata yang namanya pembatal saum bukan hanya yang masuk dari mulut, tapi yang keluar dari mulut pun dengan sengaja dia membatalkan puasa. Kecuali muntah tidak sengaja, tidak batal. Amalan sunnah. Takhirus sahur, ta'jilul iftar. Kalau kita bicara amalan sunnah, mengakhirkan sahur sudah mau mendekati subuh, menyegerakan berbuka begitu Allahu Akbar, batalkan. Ya, ini sudah sunnah, dapat pahala luar biasa. Sedangkan kita mengerjakan satu yang fardu saja, satu fardu di bulan suci Ramadan, pahalanya kaman adda sab'ina faridah, seperti mengerjakan 70 fardu. Mengerjakan satu yang fardu seperti mengerjakan 70 fardu. Kalau mengerjakan yang sunnah seperti mengerjakan yang fardu, ya. Jadi yang sunnah-sunnah jangan diabaikan. Mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, tarawih. Tarawih sunnah loh, bukan wajib. Kadang ada sebagian orang mengatakan, aduh gimana ya, nanti Ramadan kan harus tarawih. Harus. Kalimat harus seolah-olah dia wajib. Ya, sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Ya, qiyamul lail tarawih. Qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Di malam Ramadan namanya tarawih. Kenapa sih tarawih? Karena sholatnya biasanya Rasul kerjakan butuh rawahah. 4 rakaat Rasul istirahat. Kenapa istirahat? 4 rakaatnya lama. 4 rakaatnya lama. Istirahat habis itu tambah lagi 4 rakaat. Karena lamanya. Kalau kita yang bacanya cepat, pendek, ya, nggak butuh istirahat, langsung gimana? Boleh-boleh saja, tapi kalau ingin ngambil sunnah, istirahat juga, ya. Tarawih, kemudian menjaga rambu-rambu yang dapat merusak pahala puasa. Ihtisaban.
Jangan marah, ya, jangan kesel, jangan ngomel, jangan apalagi jangan melotot, ya, jangan ngedengerin gibah, jangan apalagi jangan mukul, jangan nendang, itu rambu-rambunya, ya. Dan kalau bisa matanya digunakan dengan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah, lisannya juga digunakan dengan mengundang ridha Allah, jangan dengan segala sesuatu yang mengundang murka Allah. Dijaga rambunya. Kemudian bersiwak. Apakah siwak itu sikat gigi dengan pasta gigi? Bukan, siwak itu kayu, ya, kayu siwak. Yang kalau Rasul pakai biasanya dipukul dulu, diserut dulu. Ya, jadi kalau yang pakai pasta gigi, perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan boleh asal nggak ketelen, ya, tapi yang lain mengatakan makruh. Kalau begitu yang paling aman emang siwak sebenarnya, sunnahnya, ya. Jadi udahlah gigi jadi kuat, tidak bau. Nah, itu yang kita harapkan. Dan yang paling penting sunnahnya memperbanyak sedekah dengan it'amut ta'am, memberi makanan iftar, memberi makanan takjil. Kalau dulu sebelum waktu kita physical distancing ini, mungkin tahun-tahun lalu kita selalu ditawarkan nampan dari masjid-masjid, ya. Ayo siapa yang mau nyumbang 1 nampan buat 5 orang makan. Kita misalnya nyumbang 2 nampan, jadi berarti 10 orang. Sedekah 10 orang tiap hari. Kalian 30 orang udah 300 orang, ya. Kita bisa sedekah. Sekarang gimana? Kan nggak boleh ngumpul. Mudah tadi yang saya sempat ceritakan. Kasih makanan-makanan takjil atau makanan berat yang ada nasinya, gantungin di pagar rumah. Insya Allah yang membutuhkan akan ngambil, ya. Dan kalau kita tahu misalnya yang membutuhin siapa, misalnya tetangga samping-samping rumah, antarkan. Nggak usah harus bersentuhan, kan nganter aja. Nganter sebentar, pulang segera. Ya, jadi ini peluang untuk mendapatkan pahala memberikan makan lebih besar tahun ini. Jadi Allah walaupun memberikan satu ujian, inna ma'al usri yusran. Allah berikan satu ujian dengan kemudahan yang banyak, kemudahan memperoleh pahala dari ujian COVID-19 ini. Ya, Masya Allah dibuka peluang-peluang pahala luar biasa. Di Darut Tauhid juga ada, ya, infak untuk saudara-saudara kita yang terdampak, ya. Bukan cuma korban COVID-19-nya juga, ya, tapi juga untuk tim medis, APD, ya, di Darut Tauhid juga ada, DTP kan mengumpulkan, ya. Jadi barang siapa yang ingin infak juga bisa lihat ke flyer, ya. Di sana di flyer ada rekeningnya Darut Tauhid, ya, DTP-nya. Kemudian juga yang pengen belanja nggak usah harus kemana-mana, warung DT-nya juga nyiapin, ya, tinggal dikontak aja, ada nomor teleponnya juga. Kan enak sekarang kita di rumah aja, ya. Di rumah aja tinggal calling, alhamdulillah, ya. Tapi nggak semua kita loh yang di rumah saja nyaman, ya. Saya lihat beberapa rumah, ya Allah, orangnya banyak, kamarnya satu. Bukan satu pemandangan yang nyaman. Buat mereka juga nggak nyaman. Ditambah kalau di rumah saja uangnya ada, kata Pak Gubernur, itu enak. Tapi kalau di rumah saja uangnya nggak ada, betul-betul nggak bisa tinggal calling beli, ya. Jadi kalau yang Allah lapangkan rezekinya, calling beli, ya, kita tinggal beli-beli pakai telepon aja, by phone, lebihkan, ya. Apalagi kalau kita minta tolong saudara-saudara kita yang ojek online, pengen beli minyak 2 liter, udahlah beliin lagi juga 1 lagi 2 liter buat yang bawa, ya. Jadi memang luar biasa peluang-peluang untuk sedekah itu banyak. Ramadan ini luar biasa, obral pahala, ya, karena kondisi kita dalam kondisi wabah COVID-19 ini, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man fatara fihi sha'iman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang puasa, walaupun bukan makanan besar, bukan nasi dengan lauk, walaupun hanya syurbatul ma', hanya seteguk air, au mudaqqatul laban, ataupun seteguk susu, ya, segelas air, seteguk susu, atau, ya, 1 butir kurma tamroh, ya, maka dia mendapatkan 3 pahala. Apa itu 3 pahala? 1, maghfiratun lidunubihi, dapat janji Allah diampuni dosanya. Yang kedua, itqan liraqbatihi minan nar, ya, dijamin tidak akan masuk neraka, ya, diselamatkan dari api neraka. Yang ketiga apa? Dapat pahala puasa orang yang kita kasih makanan berbuka tanpa berkurang sedikit pun pahalanya. Jadi pahalanya bukan dikurang dibagi 2, bukan. Dilipat gandakan oleh Allah. Kalau nilai puasa dia 80, maka orang tadi dapat 80, kita yang ngasih makanan berbuka dapat 80 juga. Makanya penting untuk tepat sasaran. Memberikan makanan berbuka bagi orang-orang yang taat, yang sholat, ya.
yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Tilawah, mengkaji Al-Quran, termasuk sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Apalagi kita i'tikafnya di rumah aja. Wah, Masya Allah. Tinggal ngambil buku dari perpustakaan, duduk di mihrab kita, di sejadah kita, jangan kemana-mana. Di situ aja sampai tidur, ya. Di sejadah saja, itu sudah i'tikaf, ya. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di 10 hari terakhir Ramadan dengan meniatkan i'tikaf. Terakhir, amalan mubah. Tadi amalan wajib sudah, amalan sunnah sudah, amalan mubahnya apa? Kalau ternyata kita masuk bulan suci Ramadan tahun ini, misal masuk musim panas, di rumah nggak ada AC, jadi pengennya berendam, nggak punya kolam. Ya, kalau di kamar mandi aja gimana? Silahkan mandi dan berendam, diperbolehkan. Satu larangannya yang jelas yang harus dijaga, jangan ditelan airnya. Pengen berenang boleh, jangan telan airnya. Pengen berendam di bak, silahkan, jangan telan airnya, ya. Jadinya amalan-amalan mubah, memakai celak dan obat mata dibolehkan. Walaupun kalau kita coba deh, akhwat, tetesin matanya pakai obat mata. Kadang-kadang begitu obat mata masuk, ada kerasa pahit-pahit di tenggorokan sini. Ya, kenapa? Karena lubang-lubangnya memang nyambung nih. Makanya ada lubang, kalau dokter THT ya, telinga, hidung, tenggorokan nyambung semua lubangnya. Dan kalau COVID karena memang virus tadi menularnya lewat mukosa, makanya yang nyambung adalah mata, hidung, tenggorokan, ya, mulut. Makanya kenapa harus ditutup ya? Keluar rumah pun harus ditutup. Nah, itu nyambung, tapi dibolehkan karena memang tujuan kita untuk mengobati mata. Pakai celak, pakai obat mata, boleh. Kemudian, nah, mencium pasangan, maksudnya pasangan di sini suami istri ya, boleh. Dengan catatan, bagi yang kuat menahan syahwat, ya. Bagi yang kuat menahan syahwat saja diperbolehkan. Yang tidak kuat lebih bagus hindari, karena jadi tidak amalan mubah. Untuk yang tidak kuat jadi makruh, ya. Khawatirnya malah jatuh ke haram. Berobat dengan suntik, sepakat ulama boleh. Ya, suntik infus boleh, dengan catatan infusnya bukan infus makanan. Ya, tapi infusnya infus obat, ya. Cairan-cairan obat, bukan infus makanan. Dan kalau untuk orang sakit sebenarnya ngapain juga puasa, kan Allah sudah memberikan rukhsah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit, yang musafir, ya, maka silahkan kalau mau membatalkan puasanya dan mengqadha di luar bulan suci Ramadan, ya. Terakhir, amalan mubahnya berkumur-kumur dan istinsyak, dengan catatan tidak berlebihan. Karena kalau mubalaghah berlebihan, akhirnya tertelan yang dikhawatirkan, ya. Jadi itu diantara yang bisa kita bahas. Intinya tidak pernah ada satupun kondisi yang menyulitkan kita untuk beribadah. Sejauh ini kita tidak dalam kondisi perang, kita dalam kondisi damai, alhamdulillah. Kita tidak seperti kondisi saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu lockdown dari tahun-tahun lalu ketika penjajah menjajah negerinya, Palestina, Suriah, ya. Jadi jangankan kalau kita disebutkan, ayo banyak minum, di sana air yang bagus untuk diminum hanya 30% dari keberadaan air di negeri itu. Sangat sulit. Kalau kita alhamdulillah sekali lagi mudah untuk memperoleh air bersih. Sampai sekarang ada air bersih, ada listrik, syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat di atas nikmat. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, mengucurkan ya kasih sayangnya dengan mengangkat wabah ini, memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, ya. Kemudian kita juga berharap semoga kita bisa melalui Ramadan dan lulus dalam artian apa? Diampuni dosa kita dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan juga lulus menjadi pribadi yang bertakwa. Sukses tercapai target Ramadan, la'allakum tattaqun. Itu harapan kita, ya. Ya, mungkin kita akan masuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Teh Riri ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Ustazah. Sungguh maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Banyak hikmah, banyak amalan-amalan yang kita maksimalkan selama kita berada di rumah. Termasuk bekal-bekal sama untuk bulan Ramadan nanti. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah, akan saya bacakan. Pertama dari hamba Allah. Ustazah mau tanya untuk batasan aurat wanita. Itu sepertinya apa agar bisa menjaga kemaluan dengan aurat dengan maksimal. Lalu apakah dalam bersabar itu ada batasnya? Ya. Karena sabar dalam menjalankan ibadah dan kewajiban terkadang masih terasa berat. Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah?
Ya. Satu-satu aja ya Ustazah ya. Iya, satu-satu dulu ya. Ini tadi 2 pertanyaan ya. Iya 2. Tentang batasan aurat dengan sabar ya. Dengan kesabar, ya. Ya. Dari hamba Allah. Ya, batasan aurat. Ya, batasan aurat ini penting sekali untuk kita kembali ke Al-Quran dengan sunnah ya. Ya, tadi Al-Qurannya sudah kita sebutkan, Al-Ahzab 59 dengan An-Nur ayat 31. Ya, batasannya antara Al-Ahzab 59 dengan An-Nur 31 tidak ada yang bertolak belakang, dia saling melengkapi. Cuman yang satu lebih menyeluruh karena jilbab. Jilbab itu kain yang panjang dan labuh diulurkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang Indonesia jarang yang pakai karena khawatir keserimpet. Kita masih suka naik turun bis. Kalau orang Arab dulu sebelum diizinkan keluar rumah pakai mobil ya, itu orang Arab itu biasanya diantar kalau perempuannya, tidak nyupir sendiri. Jadi pakai yang labuh, tertutup semua sewajah-wajahnya. Itu jilbab. Kalaupun wajah dibuka, kain panjang tadi diikat di sini ya, kemudian panjang betulan sampai bawah. Orang Indonesia paling kalaupun pakai setengah jilbab. Yang sering disebut hijab syar'i itu ya, itu baru setengah jilbab itu. Dan banyak hijab syar'i yang tidak syar'i ya. Punten. Kenapa? Kainnya tipis dan bahannya ngejeplak ya. Jadi kalau mohon maaf siluet tubuh berbentuk itu tidak syar'i. Jadi hijab syar'i bukan dari sisi panjang saja ya, penting ya. Hijab syar'i itu dia tidak boleh membentuk siluet tubuh, nggak boleh tipis, nggak boleh nerawang. Ya, jadi kalau bisa memang penting untuk diperhatikan jenis bahannya. Ya, kalau kita pakai baju jersey, jangan pakai jilbab jersey. Nempel, ya. Jilbabnya kain aja. Tapi kalau jilbabnya jersey, bajunya jangan jersey. Supaya dia nggak nempel, ya. Terus batasannya apa sebenarnya yang boleh nampak? Surat An-Nur ayat 31 memberikan batasan yang boleh nampak. Ibnu Abbas memberikan tafsirannya. Ada yang mengatakan, nih dalam pendapat Ibnu Abbas ini tafsirannya banyak ya. Yang boleh nampak dari seorang wanita adalah wajah saja dengan tangan sampai pergelangan ya. Tangan ini butun ya, butun ini al-kaf dan juga zuhur. Jadi ini yang boleh nampak dengan ini yang boleh nampak sampai pergelangan. Ini Rasulullah SAW pernah mengucapkan kepada Asma. Siapa Asma? Siapanya Rasul? Ipar. Pernah Rasul datang ke rumah Abu Bakar, sang sahabat. Sahabat Rasul plus siapa? Mertua. Jadi begitu masuk ke rumah Abu Bakar, tiba-tiba Asma datang dari luar. Apa yang terjadi kalau kita datang dari luar sinar matahari terang, kita masuk ke pintu. Kita agak berdiri di pintu sebentar. Di luar terang, di dalam rumah gelap. Kalau bajunya tidak tebal, apa yang terjadi? Nerawang kan? Ya, nerawang. Ya. Jadi ternyata ketika itu Rasul langsung berpaling. Jadi bukan Asma nggak pakai baju ya. Asma bajunya panjang, rapet, tapi rada nerawang. Sampai Rasul memalingkan wajah. Wahai Asma, tidak halal seorang wanita yang sudah haid nampak dari dirinya, kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan. Rasul memalingkan wajah loh. Bukan Asma nggak pakai baju, tapi ternyata karena dari luar datang ke dalam, di luar terang, di dalam gelap, maka rada nerawang. Ya, Rasul mengatakan yang boleh nampak dari wanita yang sudah haid hanya wajah dan tangan sampai pergelangan. Kenapa Rasul mengatakan itu kepada Asma? Karena Asma bukan mahramnya. Asma iparnya. Dan Rasul mengatakan alhamul maut, ipar itu maut, bahaya. Jadi jangan sekali-kali minta dianterin sama ipar yang lawan jenis ya. Anterin dong sama ipar. Suami lagi nggak ada, anterin sama ipar kemana? Belanja ke pasar berdua. Ya, jangan, nggak boleh berduaan dengan ipar. Jadi batasannya kalau wajah sampai mana? Tadi yang pertanyaannya, apakah dagu masuk wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut? Itu udah wajah. Jadi harus ditutup sampai ke sini. Ini apa namanya? Ya, jadi namanya apa? Kalau dalam surat An-Nur ayat 31 disebutkan falyadribna bikhumurihinna ala juyubihin. Hendaklah mengulurkan khimar kerudungnya ke juyub. Apa itu juyub? Juyub dari kata jaib. Jaib itu kantong. Punten juyub itu ulama bilang dari bawah dagu sini. Ada yang mengatakan dagu masuk. Ada yang mengatakan dari bawah dagu. Intinya dari sini, bukan dari leher ya. Jadi kalau ada yang sampai leher, nah itu yang nggak boleh. Paling tidak dagu ini udah kita tutup mulai awal dagu nih. Di bawah dagu ditutup. Juyub itu kantong. Punten sekali lagi, kantong apa?
kantong baju, ya. Mohon maaf yang kalau bajunya rada turun, ada kayak kantongnya di dada kita. Itu yang harus ditutup. Jadi kalau disebutkan ulurkan kerudung sampai menutupi juyuk, itu dada kita harus ketutup dari bawah dagu. Makanya nggak boleh dimasukin kerudungnya. Harus diulurkan sampai minimal sebatas dada. Minimal sebatas dada ya. Nah kemudian itu tadi ya. Jadi gambarannya ya. Apakah dagu masuk? Pokoknya antara dagu dengan bawah dagu. Jangan lebih mundur ke leher ya. Kita kan tahu leher itu udah bermula dari dekat atas jakun ini udah leher. Ya, kadang-kadang yang punya kreasi, yang penting juyupnya ketutup, lehernya kelihatan dikit. Kenapa? Kan kita pengen nongolin anting. Nggak boleh ya kreasi kayak begitu. Nah, jadi yang jelas ini aturan syariatnya. Modifikasi silahkan. Ada yang diputar ke sana kemari, pokoknya nutup. Dan kalau udah nutup, jangan kayak lepet, jangan bentuk siluet ya. Oke, warna bebas, bentuk bebas. Itu murunatus syariah, kelenturan syariah kita. Mau kembang-kembang mangga, mau polos silahkan, tapi ingat ya segala sesuatu sebisa mungkin ditampilkan pada tempatnya. Dalam artian jangan yang misalnya benangnya dari benang emas beneran kita pergi ke pasar, itu membahayakan diri sendiri. Ya, jadi memang tutuplah dengan sesuatu yang memang kita tahu tempatnya. Kalau mau pakai yang rada perhiasan-perhiasan itu jangan sendirian, harus didampingi oleh mahram dan bukan ke tempat yang nggak lazim ya. Nah, kemudian bicara sabar. Sabar itu ada 3. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan termasuk tutup aurat. Kalau nggak sabar nutup aurat ini susah ya. Udahlah Indonesia panas, Padang Pasir lebih panas, disuruh nutup. Pasti nggak sabar. Makanya sabar itu 3. Menghadapi musibah dalam menjalankan ketaatan di jalan Allah. Perintah Allah dan Rasul dikerjakan butuh sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ternyata meninggalkan maksiat juga butuh sabar. Sabar itu apakah ada batasnya? Tidak. Tadi surat Az-Zumar ayat 10 mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala orang yang sabar nggak pakai batas. Tanpa batas, tanpa dihisap, dengan catatan kalau sabarnya pun tanpa batas. Rata-rata kita mah sabarnya pakai batas, makanya pahalanya stop. Pahalanya juga berhenti dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kesabaran yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi teh, mangga? Baik, ada berikutnya bisa langsung dengan Ukhti Rianti Sukma, dipersilakan. Namanya sama sama Riri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalan saya Rianti Sukma. Saya mau tanya, 3 bulan ini saya kan sudah keluar dari pekerjaan perbankan bank konvensional. Ya. Barakallah. Tapi sampai saat ini kadang tuh saya suka nyesel kenapa saya harus resign sedangkan kondisi saat ini kondisi keuangan lagi bener-bener tidak stabil. Terus kadang tuh saya suka berpikir saya tuh nyesel resign dari bank gitu. Pengennya kenapa harus resign gitu, kenapa nggak nerusin lagi gitu. Tapi kadang saya suka istighfar, astagfirullahaladzim, ini niat karena Allah. Gimana caranya untuk benar-benar hati ini terus istiqomah gitu. Kadang hati tuh masih kadang suka nyesel aja gitu, kenapa gitu, nyesel keluar, nyesel, nyesel-nyeselnya, tapi kadang saya suka istighfar terus gitu. Gimana caranya biar hati saya tetap istiqomah menjalankan perintah Allah ini dengan benar dan baik gitu. Itu aja sih pertanyaannya Ustazah. Terima kasih. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah untuk Ukhti Rianti ya. Semoga Allah berkahi langkahnya dan keputusannya untuk meninggalkan keriba-ribaan ya, semua yang berkaitan dengan riba termasuk pekerjaannya ya. Barakallah. Kalau kita sudah mengatakan semoga ini lillahi ta'ala, udah didoakan lagi dapat keberkahan, jangan disesali, nanti diambil lagi berkahnya sama Allah ya. Jadi jangan disesali. Ini langkahnya sudah benar, itu namanya ujian. Allah lagi nguji kesabarannya. Bener nggak Rianti meninggalkan itu karena Allah atau karena yang lain? Ya, kalau karena Allah harus ikhlas lillahi ta'ala. Pasti diuji. Ahasiban nasu ayyutraku
Ayaqulu amanna fahum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira dibiarkan saja mengatakan beriman tapi tidak diuji? Oh, tidak, kata Allah. Ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Orang-orang terdahulu yang beriman juga diuji. Kalau sahabat tabi'in dan tabi'in aja diuji, apalagi kita manusia akhir zaman. Agar jelas mana yang sidik, yang benar ya keimanannya, dan mana yang kadzib, mana yang dusta keimanannya. Kalau memang kita lillahi ta'ala, Allah uji, benar nggak lillahi ta'alanya. Kalau ikhlas tidak ada penyesalan, tidak ada penyesalan kalau ikhlas. Kalau ikhlas, kita tadi mengejar pahala syahid di rumah. Udah di rumah, mengkarantina diri, berharap dapat pahala syahid dengan sehat, tahu-tahu ketularan juga. Misal, datang pembantu kita habis dari pasar, pembantu kita sehat walafiat, taunya di pasar ketemu yang terinfeksi. Dia pun ke rumah, kita lagi kurang fit, kita yang kena sakit. Apakah kita sesali? Tahu begitu kemarin kita keluar-luar aja deh. Nah, ini kalau udah nyesel, nggak dapat syahid nanti, jadinya sangit ya. Jangan sampai, jangan sesali apa yang sudah benar. Dan ingat-ingat, asyaitonu ya'idukumul faqr. Setan menjanjikan, mengiming-imingi kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan memerintahkan kita untuk mengerjakan yang fahisyah, yang keji. Apa itu yang keji? Di antara yang keji adalah perzinahan, pembunuhan, termasuk riba, itu keji. Ya. Jadi kalau setan bisikinnya kayak gitu, tahu gitu, nggak gini, tahu gitu, itu setan ya. Fa inna law yaftah min amali syaitan, perkataan kalau dan jika itu membuka peluang syaitan masuk. Jadi kalau udah masuk betik sedikit saja, terbisik sedikit saja di hati, langsung ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu, ta'awudz dulu, baru istighfar. Astaghfirullahalazim. Istighfar yang banyak. Dan kalau sudah ta'awuznya sambil ngeludah ke kiri biar lari itu setan. Ya, ngeludah isyarat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke kiri. Biar dia pergi, nggak bisik-bisikin yang macam-macam lagi. Karena langkahnya Rianti sudah benar, nggak boleh disesali ya. Dan yakinlah ujian itu nggak akan lama. Hidup kita di dunia juga nggak lama kok. Jadi kumpulkan pahala, jangan kumpulkan dosa ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kan ya, Teh pertanyaannya? Ya, betul semua. Ya, masih ada. Silakan Teh Yuriska Putri, dipersilakan. Halo. Ya, silakan Teh Yuriska, langsung dengan Ustazah. Ya. Langsung pertanyaannya. Silakan. Atau pertanyaan yang ini aja dulu, Teh Riri, dibacain. Ya, dibacakan. Baik, sudah. Untuk berikutnya, Assalamualaikum Ustazah, mohon penjelasan apabila kita sudah memiliki wudu, apakah batal jika bercium tangan dengan suami dari hamba Allah jika? Ya, bagus. Ini pertanyaan fikih banget ya. Dengan suami sendiri. Pertanyaan fikih banget ya. Kalau kita bicara fikih, tolong lapangkan hati ya, lapangkan dada. Syariat ini luar biasa. Kalau bicara tentang fikih itu kita berarti bicara teknis ya. Kita bicara teknis. Jadi ada bicara teknis, ada bicara teori. Kalau bicara teorinya sepakat. Nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu adalah kharaja syai'un min sabilain. Keluarnya sesuatu dari dua jalan. Jalan apa? Bukan jalan besar sama jalan gang ya. Dari dua jalan itu al-qubul wad dubur. Dari kubul, dari depan, dari dubur. Keluar sama ada dalam bentuk padat, gas cair, itu membatalkan wudu. Dan juga tidur yang tidak tetap tegak lurus begini, tidur baring, ya pules, udah baring pules, bukan tidur-tiduran, itu juga membatalkan wudu. Kenapa? Karena ketika kita pules berbaring, pertama lubang kubul dan lubang dubur tidak tertutup. Jadi kalau kita lubangnya tertutup, pules kitanya duduk, insya Allah nggak batal. Ya, nah kemudian yang berikutnya, hilang akal. Namanya orang hilang akal sama seperti dibius atau tidur pules, dia nggak ngerti, dia lupa, dia nggak sadar. Ini tangan melanglang buana kemana. Boleh jadi ke tempat-tempat ya yang memang bikin kita batal. Yaitu apa yang berikutnya yang membatalkan wudu? Menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Maksudnya penghalang itu kain ya. Langsung tersentuh maka batal.
Itu yang ittifaq ulama, yang sepakat ulama. Yang perbedaan pendapat ulama apa? Bersentuhan dengan siapa? Dengan yang bukan mahram. Tadi kan udah kita bahas suami mahram bukan? Bukan kan? Suami bukan mahram. Makanya kalau ini Imam Syafi'i mengatakan sentuhan dengan suami karena dia bukan mahram maka batal. Ya, ini Imam Syafi'i loh. Ayo rata-rata orang Indonesia kalau ditanya madhabnya apa? Madhabnya Syafi'i. Nah loh. Ya jadi kalau suaminya madhabnya Syafi'i ya kita ngikut aja. Kalau istri mah ngikut aja. Karena itu juga bukan satu kesalahan ya. Kecuali suami kita salah. Ya, madhabnya aliran sesat, jangan diikuti. Tapi kalau satu dari 4 madhab besar, mau itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, silahkan ikuti. Istri harus ngikut, ya. Ternyata suami pakai Syafi'i, istri pakai yang selain Syafi'i. Istri bilang nggak batal, tapi suami bilang batal. Udah ngalah, kan nggak capek juga wudhu doang mah ya. Ya. Jadi kalau untuk Imam Syafi'i memang rada kuat ya ininya aturannya, rada lebih kalau kita bilang lebih strict. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan seorang wanita muslimah tidak boleh tampak dari tubuhnya kecuali satu mata. Hanya satu mata. Jadi kalau orang Indonesia mengatakan madhabnya Syafi'i, saya bingung ya. Gimana caranya madhab Syafi'i? Sedangkan kadang nggak pakai kerudung. Ditanya madhabnya Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i mengatakan wanita muslimah hanya boleh tampak satu mata saja. Silakan dibuka buku fikih madhab Syafi'i ya. Jadi harus lapang dada ya kalau bahas-bahas tentang fikih ya. Di sana banyak perbedaan pendapat ulama, tapi ketika ulama yang berbeda semua pendapatnya benar. Tinggal kita mau ngambil yang mana ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah alhamdulillah. Ini terakhir ya Ustazah karena dari Ahwat sebentar. Dari Ahwat Adi Azahra, Ustazah mau tanya. Sampai saat ini saya masih bekerja. Apakah pekerjaan saya bisa dikatakan jihad karena kami bekerja di pemerintahan yang harus tetap bekerja? Jazakallah khair. Ya, tergantung niatnya ya. Kalau niatnya memang untuk menegakkan al-haq, bekerjanya bukan di sektor maksiat, ya. Apalagi bekerjanya di sektor produksi APD, wah jihad itu garis depan ya. Sekarang kalau pabrik produksi APD, alat pelindung diri untuk tim medis nggak libur dia. Kenapa? Karena emang harus ada yang ngejahit ya. Kalaupun mesin yang menjahit harus dipantau, mesin nggak bisa jalan sendiri. Jadi untuk sektor-sektor tertentu memang tidak bisa tutup, tidak bisa physical distancing ya. Mungkin physical distancing bisa, tapi terbatas. Ya, nggak yang total. Artinya jarak kerjanya aja rada jauhan, tapi tetap rame di pabrik. Kenapa? Karena memang harus ada produksi. Makanya saya bilang kalau sektornya sektor yang mendukung nggak masalah. Sektor yang mendukung ketaatan, kelangsungan hidup orang banyak, silakan. Ya. Tapi kalau misalnya saya kerja di pabrik bir, itu mah jangan tunggu ada sekarang ya. Jangan tunggu ada lockdown, itu mah harus sudah keluar, kudu wajib keluar ya. Jadi dilihat dulu sektor apa. Dan semua sektor kebaikan, niatnya lillahi ta'ala, bernilai jihad di sisi Allah insya Allah. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin, amin. Masya Allah, ini yang bertanya sebetulnya masih ada sekitar banyak saja dari 10. Mohon maaf kepada sahabat Ukti Filah kalau pertanyaannya belum bisa dijawab satu persatu. Alhamdulillah untuk hari ini materi slide-nya sudah ada di kami. Bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup WA Kajian Muslimah, untuk materinya sudah dibagikan. Untuk yang belum mendapatkan bisa menghubungi DT Peduli. Jangan lupa sekalian juga untuk infak sedekahnya. Karena kajian ini dilaksanakan oleh DT Peduli. Jangan lupa untuk menyalurkan infak sedekahnya. Kajian ini diselenggarakan oleh DT Peduli dan DT Jakarta. Terima kasih sekali lagi jazakumullah khairan kepada Saudara Erika atas ilmu yang sudah disampaikan. Insyaallah bermanfaat. Mari sahabat semua, kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama mengucapkan istighfar sampai 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Riri, mohon izin, mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mohon maaf lahir batin sekali lagi untuk Teh Riri, panitia ya, dan juga teman-teman
akhwat semuanya, jangan lupa untuk program peduli DT-nya ya, DT pedulinya ya, DT pedulinya menginginkan kita, mengajak kita untuk sama-sama memikul beban saudara-saudara kita ya, untuk peduli masalah saat ini, yaitu masalah kita harus lockdown karena COVID-19 ya. Jadi ada program tim kemanusiaan DT Peduli bersama Peduli Corona melalui program Aku Cinta Masjid, pembagian hand sanitizer, pembagian masker, pembagian APD medis, dan pembagian sembako. Ya, lihat di flyer, di sana ada nomor rekeningnya ya. Silahkan ikut berinfak sedekah khususnya di bulan baik nanti, kita persiapkan dari sekarang. Dan juga yang mau belanja dari rumah ada program warung DT ya. Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini saya bersama dengan beberapa tim dari DP Peduli bisa menyalurkan bantuan. Di barisan paling depan adalah para petugas kesehatan. Kita sedang mengumpulkan dana untuk membantu APD ya. Insya Allah kita kumpulkan dana. DT Peduli sekarang fokus membantu APD, dan juga insya Allah DT Peduli juga fokus kepada para penyandang disabilitas serta yang memiliki keterbatasan. Ayo ya, walaupun kita tidak bisa keluar fisik kita bisa keluar uang kita ya. Ini kesempatan kita saling menolong, terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di barisan paling depan, para medis, juga petugas keamanan, polisi, tentara, saudara-saudara kita yang mendukungnya ya. Ingin wabah ini segera berakhir, kita semua bertanggung jawab. Kuncinya adalah disiplin, disiplin, disiplin. Ingin wabah ini segera berakhir, kita semua bertanggung jawab. Kuncinya adalah disiplin, disiplin, disiplin. Negara-negara yang disiplin berhasil menekan, tidak seperti negara yang kurang disiplin. Disiplin apa saja? 1, disiplin pakai masker. Penyebaran ini karena droplet, karena percikan. Jikalau setiap orang Indonesia menggunakan masker, tidak ada percikan yang bertebaran di mana-mana. Ada di sini, bisa segera dicuci. Walaupun kita sehat, tapi boleh jadi kita membawa virus itu. Oleh karena itu, pastikan punya masker, selalu pakai masker, disiplin pakai masker. 2 adalah disiplin menjaga jarak. Diam di rumah kalau tidak ada kewajiban keluar. Kalaupun wajib keluar, jaga jarak, jaga jarak. Jangan biarkan ada penularan karena jarak yang dekat. 3, disiplin kebersihan. Pakai sabun dengan standar yang tinggi kebersihan kita. Virus itu tidak akan hidup di tempat yang bersih, yang terang dan kering. 4, disiplin jaga vitalitas stamina diri kita. Makan yang cukup, seimbang, banyak sayuran, buah-buahan, minum disiplin 2 liter minimal sehari. Tidur yang cukup, jangan telat tidur, dan olahraga 30 menit sehari. Dan jangan stres. Hindari membaca, memikirkan sesuatu yang membuat daya tahan tubuh kita jadi lemah. Dan kelima, kunci disiplin adalah disiplin menggapai pertolongan Allah dengan memperbaiki ibadah, sholat tepat waktu berjamaah, baca Quran, banyak zikir, banyak munajat, banyak istighfar, dan kunci utama lagi adalah banyak sedekah. Inilah saatnya kita menolak bala dengan menolong sesama. Semoga 5 disiplin ini akan mendatangkan pertolongan Allah, wabah diambil, dan hidup kita bisa berkah. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.